Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya harap semua baik-baik saja. Dan semoga masih pada semangat belajarnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi kali yang ke-10 tentang sikap terpuji. Ya, minggu-minggu kemarin Losa udah kasih catatannya. Losa harap semua udah pada membacanya. Di sini Losa akan menerangkan secara singkat materinya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di bawah di kolom komentar ya. Nanti Losa jawab. Oke, kita mulai. Sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Ya, sikap terpuji adalah suatu perilaku berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Ya, bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan juga sebenarnya. Tapi di sini kita fokusnya ke sesama manusia, ya, yang kita pelajari. Oke, perilaku terpuji antara lain. Yang pertama, perilaku terpuji dengan teman sebaya. Maksudnya teman sebaya ini seumuran. Kalau misalkan teman sekelas kalian, itu kan masih seumuran kira-kira. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Contohnya, adik kandung, adik kalian, adik kelas. Kalau kalian kelas 4, berarti adik kelasnya berapa? Kelas berapa? Kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Ya. Yang ketiga, perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Contohnya ayah, ibu, paman, tante, atau kakak, koko, cici, ya. Oke, next. Contoh perilaku terpuji dengan teman sebaya antara lain. Yang pertama, menepati janji kepada teman. Kalau misalkan kalian udah janji sama temennya, ya ditepatin. Jangan janji cuma ngomong doang, besoknya lupa, ya kan? Kalau misalkan udah janji, hei, besok aku mau ke tempat kamu ya, mau main ke tempat kamu ya. Oh iya gitu. Ya ditepati, besoknya datang. Jangan udah ngomong kayak gitu malah nggak datang. Ya nanti temennya mengharapkan gimana? Ayo, ya kan? Janjinya. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Ayo, sering kan kita ada tugas kelompok bersama-sama. Sekarang nggak boleh berdekat-dekatan, jadi susah belajar kelompoknya. Tapi kalau kemarin belajar kelompok, jadi kerjaan bersama-sama. Jangan cuma dia aja yang ngerjain, kan dia pinter. Ya, kalau terus kamu nggak mau bantuin gitu, nggak mau kerja, ya nggak bisa lah. Ya, jadi harus dilakukan secara bersama-sama tugas kelompok tersebut. Oke, yang ketiga, contohnya berkata jujur kepada teman yang bohong, ya. Contoh itu Pinocchio. Untung kalian tuh bukan Pinocchio. Kalau Pinocchio bohong, hidungnya panjang. Kalian mau hidungnya panjang? Enggak kan? Makanya untung kalian bukan Pinocchio. Oke, next. Contoh perilaku dengan orang yang lebih muda. Contohnya adik kalian. Yang punya adik, Losa nggak punya adik, Losa. Kan kamu masih punya adik kelas, ya kan? Masih punya adik kelas. Ya coba berbuat baiklah sama adik kelasnya. Jangan ada adik kelasnya malah digangguin, dijailin. Ada adik kelasnya minta tolong ya dibantuin. Tapi minta tolong dalam hal yang baik loh ya. Jangan minta tolong yang jelek juga dibantuin. Oke, yang pertama, membantu tugas sekolah adiknya. Jangan
kok kakak, tolong dong PR aku dibantuin gitu. Jangan dibilang enggak malas, enggak aku lagi sibuk. Yo, jangan seperti itu. Dibantuin adiknya, ya. Oke, bermain bersama dengan teman yang lebih muda. Jangan cuma karena umurnya nggak seumuran, nggak sebaya, nggak mau main. Ya, nggak mau main gue bareng. Kamu kan bukan teman sekelas aku. Umur kamu lebih kecil. Nggak mau main sama kamu. Ya, jangan seperti itu. Ya, oke. Next, bersikap sportif apabila dikalahkan yang lebih muda dalam perlombaan. Ya, pernah kan berapa kali main bola, ya musuhnya lebih muda, kalah terus kamu, ya nggak mau main, itu namanya nggak sportif. Ya kalau kalah ya udah ngakuin kalah, jangan lagi main kalah ngamuk berantem nggak mau main lagi, nangis apalagi yang cowok itu nangis itu, kalah nangis kan nggak perlu. Oke, terus nggak pernah ngajarin ya. Oke, next. Nih, contoh perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Ya, bukan cuma ayah dan ibu doang. Kalian orang yang lebih tua itu ada paman, bibi, tante, om, guru kalian. Ya, contoh sang taat kepada orang tua. Ya, berangkat ke sekolah diantar orang tuanya, ya kasih salam sama orang tuanya, ucapkan terima kasih udah diantar, jangan say goodbye, datang langsung berangkat nggak ngomong apa-apa. Ya minimal ngomonglah terima kasih ayah ibu udah ngantar aku ke sekolah, ya kan. Terus jangan-jangan kalau diantarin ke sekolah pada nggak mau itu ya. Ya, oke, taat kalau orang tuanya ngomong yang benar didengerin, jangan orang tuanya ngomong bener malah gak dipatuhin. Apaan itu? Itu nggak sopan itu ngomong seperti itu. Nolak orang tuanya nyuruh, dek tolong dong ambilin HP-nya ayah gitu. Enggak, aku lagi sibuk main game di HP. Nggak boleh seperti itu. Kalau ayahnya atau bundanya minta tolong ya dibantu, ya minimal bantu. Habis tidur tempat tidur dirapiin, udah tidur diberantakin, bantalnya kemana, kasurnya kemana, spraynya kemana, masih bau ompel lagi, ya kan. Selanjutnya, mengucapkan salam bila berpapasan. Ya, di sekolah udah diajarin ketika bertemu dengan losenya apa yang dikatakan, mengucapkan salam kan, lause coan, enggak lari-lari ketemu losenya, lose coan, lose coan, kebiasaan itu nggak boleh ya, berhenti dulu ucapkan salam ya kalau ketemu losenya ya, lose coan. Oke. Nih, kalau di rumah ini membantu pekerjaan rumah kayak menyapu, mengepel, minimal menata kasurnya sendiri lah, kan udah gede, bukan anak kecil lagi kan, udah kelas 4, ntar lagi kelas 5. Kemarin udah hari Senin udah disuruh kan kegiatan lab skillnya itu ya, tetap dilanjutkan ya. Oke, apa sih yang diharapkan? Kenapa kita harus belajar perilaku terpuji? Sebenarnya kenapa kita harus belajar sikap perilaku terpuji? Kenapa? Karena dengan kita belajar sikap terpuji, ada beberapa karakter atau sikap atau perilaku yang kita harapkan itu ada pada kita, pada kalian. Contohnya kerjasama, disiplin, sportivitas. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang
berarti lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya, untuk mencapai tujuan bersama. Ya, gak mungkin orang kerjasama itu tujuannya sendiri-sendiri, gak mungkin. Kalau bersama-sama pasti tujuannya juga sama, gak beda-beda gitu. Terus manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus kerjasama? Emang ada manfaatnya? Ada. Yang pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kalian ada PR, membuat apa? Membuat poster misalkan, kelompok, ya pasti cepat. Satu menggambar, satu menulis, satu menempel, satu menggunting, dilakukan secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Kerjanya lebih cepat, lebih ringan, ya. Nah, beban pekerjaan terasa lebih ringan saat dikerjakan bersama-sama. Iya, karena kalian masih bisa ngobrol sama temennya, senang lihat temennya. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan dan persatuan antar sesama. Kalau kalian kerjasama, pasti rukun. Gak mungkin kalian kerjasama malah berantem. Ya, kecuali salah satu teman kalian tuh gak mau kerja, gak mau disuruh kerjasama, pasti berantem. Tapi kalau semua mau kerjasama, pasti rukun. Ya, main juga, main bola kerjasamanya bagus, main bola pasti rukun. Satunya nggak mau kerjasama ya bubar. Ya kan? Oke, next, disiplin. Nih disiplin ini. Apa itu disiplin? Ketaatan pada peraturan dengan tujuan agar terbentuknya kondisi yang teratur. Disiplin di sini mungkin lebih disiplin ke waktu, pada peraturan, taat, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, manfaat disiplin. Yang pertama, memberikan rasa percaya diri dan ketenangan. Ya, rasa percaya diri. Misal kalian datang ke sekolah tepat waktu, yang disuruh come to school before jam 6 lebih 55 menit. Kalian datangnya jam 7 lebih 15 menit. Sekolah sudah masuk. Teman-teman yang lain udah pada berdoa, udah pada dicekwe, ya kan? Udah menyanyikan lagu itu, lagu nasional. Kalian baru datang, tek bingung, pasti gugup. Aduh gimana ini? Aduh, dihukum gurunya ini. Aduh bingung ini. Aduh nggak boleh masuk kelas ini. Aduh, ya kan? Kalau kalian datang sebelum jam 6.55 menit, pasti kalian tenang. Wah, udah naruh tas, gak usah lari-larian. Bukunya udah bisa disiapin, ya kan? Pasti tenang, gak gugup. Dalam belajar juga lebih percaya diri. Yang selanjutnya, membentuk karakter yang baik. Ya, orang disiplin itu rata-rata kebanyakan karakternya kan baik. Gak mungkin orang yang disiplin itu pemalas. Ya, masa orang tepat waktu kok pemalas? Gak mungkin. Gak mungkin juga orang disiplin itu tidak rajin. Pasti rajin. Ya. Oke, selanjutnya. Kesuksesan dalam kehidupan. Ya, salah satu kunci orang sukses itu adalah disiplin. Kalian bisa tanya, ya, orang kerja itu kalau berangkatnya tepat waktu, sesuai jamnya, biasanya dia akan lebih sukses dalam bekerja. Kalian juga, kalau datang tepat waktu, biasanya dalam menerima pelajaran juga lebih siap. Oke, next. Sportivitas. Apa itu yang sportivitas? Sikap adil dan jujur kepada lawan. Ini biasanya lebih karakternya ke olahraga. Ya, mengarahnya. Kalian main bola, bolanya dribble, ya kan? Ya kalau kena tangan, handball,
kan ya udah, nggak usah, enggak, bolanya nggak kena tangan aku, nggak handball, bohong lagi. Ya kalau kena ya udah, kena tanganku gitu. Ya, jangan itu juga. Manfaatnya sportif itu apa sih? Oke, yang pertama, menumbuhkan rasa sabar dalam meraih prestasi. Ya, orang yang sportif itu biasanya akan sabar dalam meraih prestasinya. Yang kedua, menumbuhkan rasa untuk terus berusaha lebih keras. Misalkan dia lagi bertanding bola, ya, kalah. Kalau orang sportif itu, aku akan belajar lagi lebih giat supaya lebih sukses, ya, lebih bisa, harus bisa. Itu biasanya. Ya, yang ketiga adalah menambahkan rasa pertemanan. Ya, ketika kalian main, temennya sportif, kita pasti senang, sportif diajak main. Orang nggak pernah sportif nggak mungkin diajak main bareng. Ya, kalau temannya sportif pasti diajak main lagi. Kalau nggak pernah sportif, gimana mau main? Oke, saya rasa cukup itu materinya. Mungkin kalau mau tanya seperti tadi lo bilang, silahkan taruh di kolom komentar ya. Nanti lo coba menjawabnya. Oke, untuk tugas yang terakhir, tugas kalian ini gambarkan salah satu sikap terpuji di kertas ya. Tulis nama kelas, namanya ada nama akun di Google Classroom-nya. Ya, karena lo di nama akun kalian lo nggak tahu itu nama aslinya siapa itu. Jadi nanti tulis nama siapa, nama lengkap, terus dalam kurung nama akun Gmailnya, kelas, nomor absen, terus gambar kalian, nanti foto diupload ke Google Classroom. Oke, paham? Oke, thank you and see you next time.